Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Jumpa lagi dengan Bu Lia di sini ya. Semoga semuanya sehat dan bahagia. Juga semangat belajar hari ini. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi pada tema 2 subtema 3 pembelajaran 1 dan 2. Kita akan belajar menyebutkan informasi terkait pertanyaan apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Dan kita juga akan menuliskannya dalam bentuk tabel, mempresentasikan informasi dari teks bacaan terkait dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Kita juga akan mampu menjelaskan ciri-ciri gambar cerita setelah mengamati penjelasan guru. Dan kita juga akan mengingat pengalaman dan berkesan, lalu menentukan tema cerita dan kalian akan membuat gambar cerita. Lalu kalian juga akan membuat poster tentang cara merawat organ pernafasan. Semoga semuanya bisa semangat mengikutinya. Mari kita mulai. 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya. Kebakaran lahan dan hutan telah menjadi bencana kabut asap. Pemerintah sudah mematikan titik-titik kebakaran, tetapi hasilnya kabut asap masih ada. Apa saja bahaya kabut asap kebakaran dan apa yang harus kita lakukan apabila terjadi kabut asap di daerah kita? Berdasarkan pantauan, indeks pencemaran udara di Jambi, Palembang, dan Palangkaraya sudah sangat tinggi atau tidak sehat. Tidak sehat karena asap kebakaran hutan dan lahan menyebabkan debu atau partikel halus hasil kebakaran seperti jelaga. Saking halusnya, partikel ini akan dengan mudah terisap dan mengotori sistem pernafasan. Selain partikel halus, asap kebakaran juga mengandung zat-zat berbahaya seperti ozon atau O3, sulfur dioksida atau SO2, karbon monoksida atau CO2, dan nitrogen monoksida atau NO2. Kabut asap ini dapat mengganggu kesehatan semua orang, baik yang kondisinya sehat maupun yang kondisinya sakit. Namun pada orang yang kondisinya kurang sehat, khususnya pada orang yang memiliki riwayat penyakit pernapasan, anak-anak, dan balita, kabut asap adalah bencana yang bisa mengancam jiwa. Apa saja bahaya kabut asap bagi kesehatan kita? Kabut asap dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Kabut asap dapat menyebabkan reaksi alergi, peradangan, dan mungkin juga infeksi. Kabut asap dapat memperburuk penyakit asma dan penyakit paru kronis lain seperti bronkitis kronik. Kabut asap dapat menyebabkan kemampuan kerja paru berkurang dan menyebabkan seseorang mudah lelah dan mengalami kesulitan bernapas. Kabut asap dapat menyebabkan orang lanjut usia dan anak-anak yang memiliki daya tahan tubuh rendah akan lebih mudah mengalami gangguan kesehatan. Kabut asap dapat mengurangi kemampuan tubuh dalam mengatasi infeksi paru-paru, saluran pernapasan, sehingga mudah terjadi infeksi. Kabut asap dapat memperburuk penyakit pernapasan yang sudah ada. Kabut asap dapat menyebabkan polusi pada air bersih, tanaman sayuran, buah-buahan, dan makanan yang tidak ditutup. Kabut asap memperburuk kondisi lingkungan sehingga infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akan mudah terjadi. Nah sekarang, bagaimana cara kita melindungi diri dari kabut asap? Kita bisa menghindari atau mengurangi aktivitas di luar rumah atau gedung, terutama bagi mereka yang menderita penyakit jantung dan gangguan pernapasan. Pakailah masker bila harus keluar rumah atau gedung. Pakailah masker dengan benar dengan menutupi hidung dan mulut, bukan dagu. Minum air putih yang banyak dan lebih sering agar debu atau partikel halus yang menempel pada tenggorokan larut dan masuk ke dalam pencernaan sehingga ikut terbuang bersama kotoran. Segeralah berobat ke dokter atau sarana pelayanan kesehatan terdekat bila mengalami kesulitan bernapas atau gangguan kesehatan lain. Lakukan perilaku hidup sehat atau PHBS, seperti makan makanan yang bergizi, banyak minum, banyak mengkonsumsi buah, jangan dekat-dekat orang merokok, dan istirahat cukup. Upayakan agar asap dari luar tidak masuk ke dalam rumah.
Tempat penampungan air minum dan makanan harus ditutup dan terlindung dengan baik. Buah-buahan dan sayuran dicuci sebelum dikonsumsi. Bahan makanan dan minuman yang dimasak, yang perlu dimasak harus dimasak dengan baik. Menjaga kesehatan organ pernapasan bisa dilakukan dengan cara makan makanan bergizi agar daya tahan tubuh terjaga baik. Berolahraga dengan teratur supaya alat pernafasan terlatih baik sehingga dapat bekerja dengan baik. Istirahat cukup dan posisi tidur harus benar, miring ke kanan dan jangan telungkup. Menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernafasan. Tidak merokok dan menghindari paparan asap rokok karena banyak mengandung racun. Menggunakan masker saat berada di lingkungan kotor. Mengurangi konsumsi makanan dan minuman dingin karena jaringan paru-paru sensitif terhadap dingin. Menghindari makanan dan minuman yang mengandung banyak gula dan bahan kimia karena dapat merangsang lendir pada paru-paru sehingga kapasitas udara yang disimpan dalam paru-paru akan lebih sedikit. Merawat organ pernapasan dengan cara membersihkan rongga hidung secara teratur. Bulu halus dan rambut hidung berfungsi menyaring kotoran. Memeriksakan kesehatan pernapasan secara teratur ke dokter. Menjaga kesehatan lingkungan sekitar. Membuat sebanyak mungkin ventilasi dalam rumah untuk menjaga sirkulasi udara. Menjaga kebersihan lingkungan supaya tidak banyak berdebu bertebangan yang akan ikut masuk ke dalam organ pernapasan saat kita menghirup nafas. Membuat udara bersih dan di lingkungan sekitar rumah dengan menanam banyak tumbuhan hijau, serta mencegah ruangan lembab karena virus dan bakteri mudah berkembang di ruangan dengan kelembaban tinggi. Nah, setelah selesai membaca teks tadi, kita akan menemukan informasi dan kosakata baru dalam teks dengan kata tanya. Kata tanya dapat digunakan untuk menemukan informasi di dalam teks. Kata tanya apa untuk mengetahui informasi tentang hal atau benda. Kata tanya di mana untuk mengetahui informasi tempat. Kapan untuk mengetahui informasi waktu. Siapa untuk mengetahui informasi pelaku atau tokoh. Mengapa untuk mengetahui informasi atau alasan suatu hal. Bagaimana untuk mengetahui informasi tentang proses atau penjelasan sesuatu. Tugasmu adalah kalian buka buku temanya, subtema 3 halaman 94-95, buat pertanyaan dan tuliskan jawabannya pada kolom ini. Sekarang mari kita pelajari tentang cerita bergambar. Cerita bergambar adalah cerita yang ditampilkan dengan menggunakan gambar. Unsur-unsur dalam cerita bergambar yaitu narasi, berisi keterangan tentang latar tempat, waktu atau situasi. Ilustrasi, berupa gambar yang menceritakan situasi tanpa kata-kata. Lalu ada balon kata yang berisi dialog yang diucapkan tokoh dalam cerita. Nah, kalian telah melihat contoh karya gambar cerita. Apa ciri-ciri karya gambar cerita? Tuliskan dalam kotak tersebut ini. Kalian bisa melihatnya di buku tema halaman 99. Lalu kalian tentukan tema yang akan kamu pilih untuk membuat gambar cerita. Kamu dapat mengingat-ingat pengalamanmu yang paling berkesan, atau kamu dapat mengambil beberapa contoh tema berikut. Lingkunganku hijau, udaraku bersih. Aku menjaga udaraku bersih. Aku merawat kesehatan pernapasan. Pekerjaan bisa ditulis di buku tulis tematik masing-masing. Lalu kita akan membuat poster. Perhatikan poster bertemakan kesehatan pada gambar ini. Buatlah poster bertema menjaga kesehatan organ pernafasan seperti pada contoh. Tugas bisa dikerjakan di kertas HVS atau di buku gambar. Jangan lupa dihias dan diwarnai. Nah, demikianlah materi kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga berkenan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan.
Bagi yang belum jelas bisa menonton ulang atau bertanya pada ibu di grup WA. Selamat bekerja, tetap semangat. Bila sudah, pekerjaannya bisa difoto lalu dikirimkan pada grup WA kelas. Terima kasih sekali lagi. Bu Lia pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.